kebersamaan, mungkin adalah pelajaran kehidupan atau hal-hal yang lain. Dan saya yakin kalau kita sungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Bukan kebetulan saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai seorang janda juga. Di Alkitab ini perhatiannya luar biasa kepada janda. Kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, janda dan anak yatim, orang asing, itu diberikan perhatian yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel, kepada Musa. Kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, berkali-kali dikatakan, kalau saudara lagi panen, saudara-saudara, setelah Anda panen, mungkin masih ada sisa-sisa dari panen itu, jangan diambil. Itu bagiannya para janda dan anak yatim. Kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan juga di mana perpuluhan yang diberikan untuk perbendaharaan rumah Tuhan itu, penggunaannya ialah untuk mereka, orang asing, untuk anak yatim, untuk para janda. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa duda tidak diperhatikan? Iya kan? Janda itu punya tempat yang luar biasa di mata Tuhan. Iya kan? Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah kisah yang sangat luar biasa ketika Elia selesai dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit, kemudian ada masa kelaparan yang luar biasa, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi menemui seseorang atau pergi untuk mendapatkan makanan. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara akan menemukan kisah yang luar biasa. Saya sudah berkali-kali mendengar khotbah mengenai janda Sarfat ini. Dan setiap kali saya membaca, ada saja pewahyuan yang baru, yang sangat luar biasa, yang tidak pernah saya dengar. Tetapi kali ini saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Saudara-saudara, ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Dengar baik-baik, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini bukan janda kaya yang diperintahkan ini, saudara. Ini janda yang juga ikut kelaparan bersama dengan anaknya. Ini luar biasa. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Ada kalimat yang sedikit tidak masuk akal, tetapi ini yang terjadi. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi, kalau saudara membaca setting daripada kisah ini musim lapar, dari semua kelaparan. Si Nabi Elia juga kelaparan, janda ini juga kelaparan. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi yang baru dipelihara oleh burung gagak ini, kemudian pergi ke tempat yang juga sedang menghadapi kesulitan. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan ini, di dalam cerita ini kita menemukan beberapa prinsip yang sangat luar biasa. Prinsip yang pertama, God works in need. Tuhan selalu mengadakan keajaiban atau mujizat atau pertolongan ketika melihat keperluan, ketika ada kebutuhan. God works in need. Kalau kita percaya salah satu sebutan Allah adalah Jehovah Jireh. He is the provider. Allah yang menyediakan. Maka penyediaan Allah itu akan berfungsi ketika di sana ada kebutuhan. Jadi Tuhan senang kalau engkau membutuhkannya. Tuhan senang kalau engkau mengatakan, Tuhan, aku memerlukan engkau. Dulu ada lagu kesukaan kita. Lagu itu adalah He's all I need.
is all I need. Jesus is all I need. Keperluanku. Dia saja yang kuperlu. Aku perlu. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, maka sebutan itu akan menjadi efektif, akan menjadi nyata kalau kita memerlukannya. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa merasakan keajaibannya? Ciptakanlah keperluan dalam hidup saudara. Tantangan yang paling besar dalam hidup Anda ialah ketika Anda tidak punya tantangan. Tantangan yang paling besar dalam hidup kita ialah ketika kita merasa tidak memerlukan Dia. Bahaya yang paling besar dalam kehidupan rohani adalah ketika kita merasa tidak perlu Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, saudara-saudara, posisikanlah dirimu dalam situasi saya memerlukan Tuhan setiap saat. Amin. Saudara, beberapa kali, mungkin sudah setahun 2 tahun ini, saya dengan ibu memikirkan ada satu tempat yang bagus, ada kolam renangnya, nanti ada anak-anak panti yang sudah nikah, punya anak, ada cucu, bisa datang situ, ya kan? Rovinus dengan anak-anaknya mungkin mau liburan, bisa tinggal di tempat itu. Jadi itu tempat untuk santai dan sebagainya. Saya sudah berpikir untuk bisa punya seperti itu. Dan saya memberanikan diri untuk tanya-tanya kepada orang. Ini walaupun belum jadi kenyataan, saya menciptakan kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan untuk bisa di masa tua memberkati orang. Saya mungkin sudah tidak bisa kemana-mana, tapi ada orang-orang yang bisa datang, kami bisa sharing, bisa berbagi. Datanglah keluarganya Keke dengan istrinya Dr. Carmen Wong. Dr. Carmen Wong yang kemarin datang, itu dokter yang merawat saya selama 3 bulan di Singapura. Dokter yang membebaskan saya untuk tidak perlu membayar biaya kemoterapi dan lain sebagainya. Dokter itu datang, mau mengunjungi pelayanan, ngajak makan dan sebagainya. Dan pada waktu kami sharing mengenai villa, dia langsung tanya, di mana ada villa? Saya mau beli villa. Saudara-saudara, ya kan? Dia bilang, sekarang juga kalau ada villa saya mau beli. Lah, kita agak seperti kebingungan karena belum ada villa, yang ada tanah. Akhirnya kami ajak lihat tanah, kami lihat villa yang bagus sekali punya teman saya. Dan dia bilang apa? Kamu suka enggak dengan villa ini? Ya, you like it? Kemudian, ini punya teman Anda, ya kan? Tanya kepada temanmu. Kalau dia mau jual, saya mau beli. Saya bilang sekitar 10 miliar. Oh, itu murah, dia bilang. Jadi sekarang saudara berdoa, karena saya sedang mencarikan. Dan yang luar biasa ialah, apa komentar di belakang itu. Dia mengatakan, villa ini kalian pelihara. This is for you. Artinya gini, saya yang membeli, kalian berdayakan, kalau ada orang yang menyewa, uangnya untuk Mercy Indonesia. Kan luar biasa, saudara-saudara. Yang belum terlihat oleh mata, ternyata sudah disediakan oleh Tuhan. God works in need. Tuhan bekerja dalam kebutuhan. Luar biasa. Nabi lapar, janda lapar. Tuhan mengatakan, ketahuilah, aku sudah mengutus seorang janda. Jadi kebenaran yang pertama, God works in need. Tuhan bekerja dalam kebutuhan. Maka saudara-saudara, beranilah menantang dirimu sendiri dalam petualangan iman. Yang pengen punya rumah, beli rumah-rumahan dulu. Taruh di kamar saudara, berdoa. Yang belum punya tanah, ambil tanah. 1 gelas bawa ke rumah, doakan. God works in need. Ciptakan sebuah kebutuhan. Ciptakan sebuah keperluan dalam kehidupan saudara. Dengan catatan, saudara, memang itu semua Anda mau menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk pertunjukan. Bukan untuk mencari identitas. Tapi memang saudara ingin memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan saudara. Karena setiap kali Allah melakukan keajaiban melalui keperluan saudara, ada pelajaran iman yang luar biasa. Amin. Sekali lagi nanti kalau saudara masuk surga, undang janda Sarfat ini datang di komsel atau persekutuan saudara. Suruh dia memberikan kesaksian.
pasti dia akan memberikan kesaksian sambil meneteskan air mata. Saya tidak menyangka kalau nabi itu diutus untuk mencukupkan dia. Tetapi ada yang berikutnya. God work with people. Tuhan selalu bekerja dengan orang. Amin. Saya belum pernah melihat ada orang menerima cek langsung dari surga. Pernahkah saudara menerima cash amplop dari surga langsung ada di samping saudara di bawah malaikat Jibril? Pernahkah saudara mendapatkan obat langsung dari surga atau mendapatkan sesuatu langsung dari malaikat? Saudara, cara Allah menolong umatnya selalu melalui orang lain. Berbahagialah yang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, dan berbahagialah yang menerima pertolongan Tuhan melalui orang lain. Aku telah memerintahkan seorang janda. Nah, janda ini mungkin tidak mendapatkan kesan yang sama. Maksudnya, yang dapat pesan dari Tuhan adalah sang nabi. Janda tidak tahu bahwa nabi itu juga diutus untuk menolong dia. Saudara, ada pelajaran luar biasa di sini. Nomor 1, bicara mengenai Tuhan, kalau menolong orang melalui orang, jangan pernah meremehkan siapa Anda. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Katakan, jangan pernah meremehkan siapa Anda, karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai seorang janda. Karena dikatakan di sini, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tidak ada penjelasan di sini bahwa sebelumnya Tuhan sudah menemui janda ini dan mengatakan, hai janda Sarfat, nanti kamu akan ketamuan seorang nabi yang kelaparan. Buatlah roti yang paling baik yang kau bisa membuatnya untuk dia. Tidak ada di sini ayatnya. Dan saya yakin dari kalimat yang diucapkannya, janda ini tidak mendapatkan pesan seperti nabi mendapatkan pesan. Tetapi disinilah saudara-saudara ada pelajaran yang luar biasa. Kalau Tuhan mempertemukan Anda dengan orang yang sedang dalam keperluan dan membutuhkan keperluan, maka inilah pelajaran yang luar biasa. Kalau akhirnya melalui pesan seorang nabi, engkau harus melakukan sesuatu, lakukanlah. Karena ada kalimat yang luar biasa dalam kitab Amsal, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Jangan pernah menahan kebaikan. Siapa tahu kebaikanmu hari itu bisa menyelamatkan sisa hidupmu. Ini yang terjadi dengan perempuan ini. Saudara-saudara, dia jujur dengan nabi. Dan dia mengatakan, Nabi, ini tepung terakhir, ini minyak terakhir. Kalau saya masak hari ini, saya akan makan dengan anak saya, kemudian kami akan mati kelaparan. Tetapi dia mengatakan, kasih saya dulu. Pelajaran apa yang saya bisa sampaikan kepada saudara di sini? Kalau engkau mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, mendahulukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saudara tidak perlu takut dengan yang lain. Amin. Saudara-saudara, God work in people and God work with people. Tuhan bekerja dengan orang, melalui orang. Dan kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, berbahagialah saudara-saudara. Amin. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang lain kalau saudara mampu melakukannya. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144. Atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.